Sebagai first overall pick, minggu pertama Cooper Flag di NBA dinilai mengecewakan dan kacau balau. Orang-orang langsung menyebutnya sebagai bust, overhype, bahkan rookie-rookie lain sampai dibilang jauh lebih hebat darinya. Tapi yang terjadi sekarang, pushes the tempo, Najee, Cooper! The game, Mavericks running, good ball movement, Cooper! Yes! Coming towards this guy, and doing work right now! Flag, oh, it's a big finish. Nembhard goes around Murray, beats Flag, flying high, and one! Cooper Flag gak cuma berhasil tampil fenomenal dan membuat para hatersnya terdiam, tapi juga berhasil mengukir rekor yang sebelumnya mustahil untuk dipecahkan. 15 Desember 2025, ketika Dallas Mavericks bertanding di kandang Jazz, Flag mencetak 42 poin. Banyak pemain bintang masih belum bisa memberikan performa sehebat itu, tapi Flag sudah melakukannya di usia 18 tahun, seumuran anak SMA. Dia akhirnya jadi pemain termuda dalam sejarah NBA yang mampu mengumpulkan setidaknya 40 poin dalam satu game. Yang paling dekat dengannya, cuma LeBron James 23 tahun yang lalu. Itu pun cuma 37 poin. Tapi itu mungkin bakal terlihat biasa saja kalau dibandingkan dengan performa Flag yang satu ini. 29 Januari 2026, sekitar sebulan setelah Flag mencetak 42 poin, dia bakal bertanding melawan Con Knuppel, sahabat dekatnya saat kuliah. Memasuki game ini, Knuppel telah membangun reputasi sebagai shooter rookie terhebat dan digadang-gadang untuk dinobatkan sebagai Rookie of the Year. Sehingga dia juga sekaligus jadi saingan terberat Flag untuk meraih gelar itu. Ini adalah game yang sangat pentingnya, dan ia berhasil memberikan permainan yang melebihi ekspektasi banyak orang. With a 4-point play, here comes Cooper, and down it! One play, he was trying to draw the foul. Oh, but Flag hits it over Knuppel. The Mavericks rookie record also scored by Mark Aguirre, and now it's 40 for Cooper. Now here's Coop, and he's going to drive on Brandon Miller, gliding to the 6 points. A 3 would tie it. That's what he takes. Flag sangat mendominasi pertandingan dengan mencetak 49 poin dan 10 rebound dalam 38 menit bermain. Tapi masih ada cerita yang lebih menarik dari statistik itu. Flag mengumpulkan angka sebanyak itu dengan akurasi field goal 69% dan 3 point 60%. Wow, orang ini benar-benar bisa mengumpulkan 49 poin di NBA sebelum menginjak 20 tahun. Dan hanya ada 9 tembakan yang meleset, plus dia melakukannya di bawah tekanan dan kompetisi yang tinggi. Namun semua itu memunculkan dua pertanyaan penting. Apakah performa-performa bersejarahnya itu adalah sebuah pola yang meyakinkan atau cuma kebetulan? Dan apakah Cooper Flag memang sudah siap untuk mendominasi NBA di usianya yang masih sangat muda ini? Ternyata sejak kecil, Cooper Flag telah menunjukkan tanda-tanda yang menjanjikan. Saat bersekolah di Monfort Academy, Flag telah menunjukkan bahwa kemampuannya sudah jauh lebih superior dibanding pemain-pemain seangkatannya. Dia tinggi, gesit, dan versatile atau bisa melakukan apa saja di lapangan. Ketika melihat permainan Flag, orang-orang mulai mempertanyakan, kenapa pemain sehebat ini lawannya cuma anak-anak SMA? Flag pun menyadari hal tersebut dan akhirnya dia membuat keputusan terbesar pertama dalam perjalanannya menjadi pemain bintang, yaitu akselerasi keangkatan atasnya. Itu artinya Flag sudah siap untuk mengambil satu langkah lebih awal dari semuanya. Flag bakal bermain di NCAA lebih cepat, tepatnya di usia 17 tahun. Dia ingin merasakan kompetisi yang jauh lebih ketat dan menantang. Tapi gimana jadinya kalau ternyata sebelum bermain di NCAA, Flag ternyata sudah mendapatkan kesempatan bertanding yang jauh lebih besar sampai bisa mengejutkan seluruh NBA. Alih-alih anak kuliahan, Flag justru langsung melawan pemain-pemain terhebat di bumi, yaitu Timnas Amerika Serikat untuk Olimpiade 2024, atau yang sering disebut sebagai Squad Avengers. Dia diundang untuk bergabung dalam select team untuk menghadapi bintang-bintang seperti Steph Curry, LeBron James, Kevin Durant, Anthony Edwards, Anthony Davis, Bam Adebayo, dan masih banyak lagi. Mereka seharusnya dapat mempermainkan dan mempermalukan Flag dengan mudah. Tapi realitanya, justru Flag yang membuli mereka. Kalau lawan bintang-bintang NBA saja terlihat semudah itu, bakal jadi sedominan apa Flag saat bermain memakai seragam Duke University? Kali ini kita semua sepertinya sudah tahu jawabannya. Sudah bukan kejutan lagi kalau Cooper Flag adalah pemain terhebat di seluruh NCAA saat itu. 19,2 poin, 7,5 rebound, 4,2 assist, 1,4 steal, dan 1,4 block per game dengan persentase field goal 48,1%.
Produktivitas Fleck sempat mencapai puncaknya pada 11 Desember, di mana saat itu dia mencetak 42 poin dengan akurasi field goal 78,6% dan 3 point 66,7%. Perolehan poin itu adalah yang terbanyak dalam sejarah Duke untuk pemain tahun pertama atau freshman. Bintang-bintang NBA dari Duke seperti Kyrie Irving, Zion Williamson, dan Jason Tatum gak pernah memberikan performa seperti Fleck pada masanya. Statusnya sebagai calon first overall pick akhirnya jadi tidak terbantahkan. Fleck sudah semakin matang untuk beralih ke level yang lebih tinggi. Tapi ternyata level tinggi yang dia dapat bukan sekedar bermain di NBA. Sesuai ekspektasi, Fleck terpilih sebagai first overall pick di NBA Draft 2025. Tapi masalahnya, yang mengambilnya adalah Dallas Mavericks, tim penuh drama yang saat itu tiba-tiba men-trade franchise player mereka, Luka Doncic. Dengan ini, Fleck akan memiliki jalan karir yang jauh berbeda dan jauh menantang. Berbeda dengan rookie-rookie serta first overall pick sebelumnya, di mana mereka berada di tim yang tergolong lemah dan lebih fokus terhadap perkembangan pemain. Fleck berada di tim yang sudah dianggap punya skuad yang kuat dan siap untuk berkompetisi di playoff bersama Anthony Davis, Kyrie Irving, dan Klay Thompson. Ini adalah situasi yang serius dan gak main-main untuk Cooper Fleck. Tapi ternyata masih ada tekanan yang jauh lebih besar dari itu. Di game pertama pada musim reguler, Cooper Fleck harus berhadapan dengan Victor Wembanyama yang baru saja pulih dari cedera dan kembali dengan persiapan yang mengerikan untuk memperkuat reputasinya sebagai wajah masa depan NBA. Oh my! 6'2". Wemby the catch and the finish by Washington. Wembanyama the fake, the reverse. Working Davis, spinning, taking, hitting. Driveway when you're 8 years old. What do? Wemby 3, you bet! A forever season opener from Wemby. Semua itu dia lakukan di depan mata Fleck. Bintang sekelas AD saja nggak bisa mengatasinya. Fleck pun terlihat kewalahan di laga debutnya. Cuma mencetak 10 poin dan hanya 4 dari 13 total tembakannya yang berhasil masuk. Akurasinya 30,8%, dan yang setelah ini bakal membuat Cooper Fleck semakin menderita. Dalam beberapa game pada awal musim, pelatih Mavs Jason Kidd menugaskan Fleck sebagai point guard, posisi tersusah dalam olahraga basket. Gak cuma Fleck bermain di luar posisinya, ini juga akhirnya menghambat perkembangannya sebagai mesin pencetak skor. Fleck sama sekali gak bisa menemukan ritme bermainnya di masa-masa itu. Dalam seminggu pertama, dia cuma mencatat rata-rata 13,4 poin per game dengan akurasi field goal 41%. Sementara rookie-rookie lainnya seperti FJ Combe, Knupel, dan Cedric Coward berhasil memberikan performa yang jauh lebih impresif saat itu. Dan di 13 game pertama Mavericks, rekor menang kalah mereka 3-10, salah satu dari yang terburuk di seluruh NBA. Padahal mereka digadang-gadang jadi kandidat juara. Banyak orang akhirnya mulai menghujat Cooper Fleck, menyebut bahwa sebenarnya bocah ini nggak punya generational talent dan dia telah membohongi mereka semua. Tapi sedikit yang dia tahu, di balik situasi Fleck yang berantakan ini, dia sedang berevolusi secara perlahan menjadi sosok pemain yang jauh lebih ganas. Setelah tampil mengecewakan pada awal musim, Fleck akhirnya tampil sensasional pada bulan Desember. Pertama ketika melawan mantan MVP NBA Nikola Jokic dan Denver Nuggets di kandang mereka, di mana Fleck bermain solid dengan 24 poin dan 8 rebound, serta berhasil pulang dengan membawa kemenangan. Kemudian di game di mana dia mengumpulkan 42 poin melawan Jazz tadi, Fleck benar-benar susah untuk dihentikan. Di game berikutnya, Fleck kembali mendapatkan kesempatan besar untuk membuktikan talentanya. Berhadapan dengan Cade Cunningham dan Detroit Pistons, tim terhebat di wilayah timur pada masa ini yang Fleck lakukan. Detroit, their 21-5 record. Here comes Coop, and Coop with Ellen. Coop out on the perimeter. AD screen, bisecting the lane. And now Coop on the drive, nice move. Coop catches it on the move, pulls up with the elbow. That's good. They switch, Cunningham drive, Coop pull up. Jenkins steals it when the game's over. Game is over. 23 poin, 10 rebound, 4 assist, dan 3 blok untuk Fleck. Dia menunjukkan segala kehebatannya di game ini. Poster dunk, ball handling kreatif, mid-range yang masuk otomatis seperti robot, bahkan juga kemampuan untuk mencetak skor dan berkontribusi di detik-detik krusial. Semuanya berhasil ia lakukan dengan penuh kepercayaan diri melawan tim yang jauh lebih kuat.
Fleck dan Mavs berhasil memenangkan game ini, tapi Fleck harus tetap waspada, karena beberapa hari kemudian ada satu tim yang datang ke kandangnya untuk balas dendam. Jokic dan Nuggets kembali berhadapan dengan Mavericks pada 23 Desember 2025. Semua pemain bintang di lapangan tampil mengesankan. Jokic 29 poin, Jamal Murray dan AD masing-masing 31 poin. Tapi mereka semua bukanlah pencetak skor tertinggi di game ini, karena gelar itu dipegang oleh bocah 19 tahun bernama Cooper Flag. Murray beats Flag, flying high, and one. And said, you know what, this is no problem either. Cooper remains out there, clock at 6, he'll launch. He's got another. Never see it. Coming toward this guy, and doing work too. Flag at the top, late clock 3, got him all. Fleck mengumpulkan 33 poin dengan presentasi field goal 66,7%. Dia bahkan hampir mencetak triple-double dengan 9 assist dan 9 rebound. Ini adalah kedua kalinya Fleck berhadapan dengan Jokic, dan performanya malah semakin membaik. Bahkan Mavs juga menang di game ini. Sepanjang bulan Desember, Fleck akhirnya punya rata-rata 23,5 poin, 6,2 rebound, dan 4,8 assist per game dengan akurasi field goal 51,6%. Bandingkan itu dengan statistik Doncic dan Wemby pada bulan Desember di musim pertama mereka, Fleck jauh lebih unggul dibanding kedua bintang dengan generational talent ini. Dengan begitu saja, nama Fleck kembali ramai dibicarakan untuk memenangi gelar Rookie of the Year. Dia sudah bermain layaknya seorang All-Star pada musim pertamanya di NBA. Apa yang dilakukan Kid kepada Fleck pada awal musim gak dianggap lagi sebagai sebuah blunder. Di posisi point guard, Fleck bisa membiasakan diri untuk mengendalikan bola dan mengenali pola pertandingan di NBA. Kid memberikan Fleck untuk melakukan banyak kesalahan dan merasa tidak nyaman agar dia bisa mengetahui aspek-aspek mana yang perlu dikembangkan agar bisa meroket jadi pemain yang makin sempurna. Perkembangan itu semakin terlihat jelas saat Fleck mencetak 49 poin melawan Hornets, yang mana itu adalah poin terbanyak dalam satu game yang pernah dikumpulkan oleh seorang remaja dalam sejarah NBA. Setelah game itu, Fleck terlihat semakin nyaman untuk mencetak skor sambil melakukan kontak fisik. Bahkan faktanya, dia berhasil mencetak setidaknya 30 poin dalam serangkaian game ini. Ditambah dengan 49 poin tadi, Fleck jadi pemain termuda dalam sejarah yang bisa mencetak setidaknya 30 poin dalam 4 game beruntun. Dan ingat ketika Fleck dipermalukan oleh Spurs di laga debutnya, sekarang dia sudah siap untuk balas dendam. 5 Februari 2026, Fleck yang sekarang sudah jauh berbeda dari Fleck saat pertama kali bermain di NBA. Sekarang dia sangat percaya diri untuk mencetak skor di depan Wemby. Saat Fleck sudah terpojok, dia justru berhasil membuat Wemby dan Spurs terkejut seperti operan yang absurd ini. Di sisi defense, Fleck juga memberikan energi yang sama besarnya. Dia akhirnya mencetak 32 poin, 6 rebound, dan 4 assist dengan presentasi field goal 51,9%. Fleck telah melakukan semua ini sebagai seorang rookie. Sudah jelas kalau dialah pemain yang bakal jadi seorang franchise. Keputusan Mavs akhirnya sudah bulat. Mereka melepas AD ke Washington Wizards, dan dengan ini, Mavs serta masa depannya sudah resmi dipegang Cooper Flag. Flag kemudian sempat mengalami cedera pada Februari lalu. Tapi di saat dia kembali ke lapangan, dia langsung melakukan ini. Guarded by Desmond Bane. Flag came flying in. With the Lakers, and Frank was a head coach here for a couple of seasons. Cooper's back in, and Bane. Oh, Cooper Flag. Now going to Cooper on the cut. It is in there. Tembakan ini adalah poin ke-1000 untuk Cooper Flag. Dia jadi pemain termuda kedua dalam sejarah yang bisa meraih pencapaian ini. Performanya nggak pernah kendor, malah jadi semakin membaik seiring berjalannya waktu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi. Menurut gue, Cooper Flag sudah sangat-sangat siap untuk mendominasi NBA. Di balik 2 perolehan 40 poinnya, ada banyak sekali bukti kalau Flag nggak berhenti berkembang untuk jadi pemain all-around yang menakutkan. Dan kalau kita bandingkan dengan statistik Doncic pada musim pertamanya, capaian mereka terlihat serupa. Hanya saja, Flag punya kemampuan yang lebih hebat di sisi defense. Dia mau berjuang mati-matian dengan cara apapun untuk menghentikan serangan. Dan menurut gua, dengan satu hal ini saja, dia bakal jadi pemain yang jauh lebih hebat dari Doncic untuk Mavs. Dari yang awalnya dihujat habis-habisan pada awal musim, sekarang Cooper jadi makin disegani oleh semua orang. Bahkan sampai dibanding-bandingkan dengan LeBron James.
Dan perlu kita ingat lagi kalau bocah ini belum menyentuh usia 20 tahun. Sekarang mungkin waktunya Shai, Jokic, Haliburton, maupun Tatum. Tapi dalam beberapa tahun ke depan, pusatkan perhatian kalian kepada Cooper Flight. Itulah episode kali ini. Free design diskon hingga 60% dan free ongkir spesial cuma di bulan Ramadan. Gas sekol aja di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.